Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Ko5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bekerja untuk makan dan makan untuk bekerja. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, siklus kehidupan manusia adalah siklus di mana kita bekerja mencari kebutuhan kehidupan kita untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup kita. Ada istilah orang Batak, sinari manugut pinasuda botari. Apa yang didapatkan hari ini itu juga yang akan dikelola dan dinikmati, atau itulah yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ternyata di antara orang-orang yang ada di Tesalonika, mereka beranggapan bahwa ibadah itu sangat berguna. Mereka fokus dalam beribadah, mereka fokus terus dengan memuji memuliakan Tuhan, dengan terus bersekutu, tetapi mereka lalai. Mereka tidak mau lagi bekerja. Inilah yang diberi peringatan oleh Rasul Paulus, bahwa ketika mereka terus bersekutu, benar, persekutuan itu perlu. Kita beribadah itu perlu, memuji Tuhan itu perlu. Tapi jangan lupa, jangan abaikan, kita masih hidup di dunia ini, bahwa kita perlu bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita sebagai orang percaya juga tidak ingin menjadi benalu bagi orang lain yang hanya terus menumpang dan tanpa memikirkan bahwa mereka juga lelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam judul perikop dari Nats, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul berdoa dan bekerja. Benar, sebagai orang percaya kita harus berdoa, kita harus beribadah. Tapi ingat, kita juga harus bekerja. Dan sekarang saya balik, ada juga orang yang istilahnya di Batam 7 to 7, 8 to 8, 9 to 9 ya kerjanya. Tidak pandang hari, dari Senin sampai Minggu dia kerja terus. Hal ini juga diingatkan, ada waktu juga untuk beribadah. Tidak terus bekerja, berangkat jam 5 pagi, pulang jam 10 malam sampai di rumah. Rumah hanya sebagai tempat persinggahan. Anak dan istri terabaikan kasih sayangnya. Benar, uang terpenuhi, tapi ketika kita terus bekerja, ya tidak ada waktu senggang bersama-sama dengan anak, itu juga salah. Menghabiskan waktunya untuk bekerja, sementara istri dan anak terabaikan, itu pun salah. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ini juga menjadi peringatan bagi kita. Bahkan dikatakan oleh Paulus, dia mengulangi, ini yang juga kami peringatkan kepada kamu ketika kami berada bersama-sama dengan kamu. Paulus pernah mengunjungi tempat ini dan dia di sana juga memberikan teladan. Dia juga bekerja. Paulus bekerja sebagai tukang kemah, pembuat kemah. Dia tidak menumpang ke sana tanpa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, dia juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan setiap orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya. Upah yang kita peroleh itulah yang harus kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jika Anda adalah seorang pimpinan, seorang bos, jangan pernah tahan upah dari pekerjamu, karena mereka telah berkeringat, berjerih lelah untuk bekerja, dan upahnya itu harus Anda sampaikan. Ibu bapak saudara-saudara, mari melalui renungan pada hari ini yang mengingatkan kita pentingnya untuk berdoa dan pentingnya juga bagi kita untuk bekerja. Ora et labora, kita berdoa,
kita juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Mari kita mulai hari ini dengan kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema dan pokok kehidupan bagi kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang berdoa dan bekerja. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.